Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ya ikhwah, azzani wa azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu la yasubbu walidaih, bab tidak boleh mencela kedua orang tua. Bab tidak boleh seorang anak mencela kedua orang tuanya. Apa maksud mencela kedua orang tuanya? Nanti akan lebih jelas maksudnya kalau kita baca hadisnya. Jadi judul babnya, bab tidak boleh mencela seorang anak, mencela kedua orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Katsir qal akhbarana Sufyan qal haddatsani Sa'd bin Ibrahim an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal kabairi an yashtima rajulu walidayhi qalu kaifa yashtim qala yashtimu rajulu aba rajuli fayashtumu abahu wa ummah. Kata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Sufyan, ia berkata telah menceritakan kepada kami Sa'ad bin Ibrahim dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridai keduanya, ini sahabat Nabi. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, minal kabairi an yashtimar rajul walidayh, termasuk dosa besar seorang anak mencela kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar seorang anak mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, kaifa yashtim, bagaimana bisa seorang anak mencaci kedua orang tuanya? Qal, maka beliau pun bersabda, yashtimu rajulu aba rajuli fayashtumu abah wa ummah, yaitu seseorang mencela ayah orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ayahnya dan ibunya. Nah, ini maksud mencela kedua orang tuanya. Jadi Bapak kata Nabi SAW, termasuk dosa besar seorang mencela kedua orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya. Nah, ketika Nabi mengabarkan demikian, para sahabat merasa heran. Kaifa yashtim, bagaimana bisa seorang anak mencela kedua orang tuanya sendiri? Artinya menurut mereka kayaknya aneh, nggak mungkin deh. Atau artinya mungkin nggak ada seorang anak kok langsung mencela kedua orang tuanya. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, tidak seperti yang mereka bayangkan. Karena maksud mencela kedua orang tua, yaitu seseorang mencela ayah orang lain. Dia mencela ayah orang lain, lalu orang lain tersebut mencela ayah dan ibunya. Artinya ketika dia menjadi sebab dicelaknya kedua orang tuanya, dia sama saja mencela kedua orang tuanya. Nah itu Bapak jelas ya. Jadi seseorang dianggap mencela kedua orang tuanya kalau dia menjadi sebab orang lain mencela kedua orang tuanya. Itu hadis pertama. Lalu berikutnya kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Muhammad bin Salam qal akhbarana Makhlad qal akhbarana bin Jurayj qal sami'tu Muhammad bin Al-Harith ibni Sufyan yaz'um anna Urwata Ibn Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu yaqul minal kabairi 'inda Allah ta'ala an yastasibba rajulu liwalidih. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Makhlad, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jurayj, ia berkata aku mendengar Muhammad bin Al-Harith bin Sufyan mengaku bahwa Urwah bin Iyad mengabarkan kepadanya bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridainya, sahabat Nabi tadi,
bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, minal kabairi indallah an yastasibba rajulu liwalidihi. Termasuk, ini perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As. Kalau tadi kan sabda Nabi. Ini perkataan Abdullah bin Amr bin Al-As, termasuk dosa besar di sisi Allah, yaitu seseorang menjadi sebab dicelanya orang tuanya. Termasuk dosa besar seseorang menjadi sebab dicelanya orang tuanya. Jelas Bapak ya? Jadi seorang mungkin melakukan tindak tanduk tertentu sehingga akhirnya orang-orang mencela, bukan mencela dianya, tapi mencela orang ini gara-gara anak si fulan sebutkan fulannya, yang dicela ayahnya. Nah, anak yang melakukan ini sudah terjatuh dalam dosa besar karena dia menjadi sebab orang lain mencela kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya. Nah, dari dua hadis ini Bapak-bapak, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya hadis ini merupakan dalil tentang kaidah saddud dzara'i, menutup celah menuju perbuatan haram. Artinya dalam Islam, kalau suatu perbuatan bisa mengantarkan pada perbuatan haram, maka perbuatan tersebut akan diharamkan walaupun bisa jadi asalnya boleh. Kalau suatu perbuatan bisa mengantarkan pada yang haram, maka perbuatan tersebut akan diharamkan. Dalam rangka apa? Mencegah orang melakukan perbuatan berikutnya yang diharamkan. Nah, contohnya dalam hadis tadi, Nabi menyatakan orang yang mencela orang lain, mencela ayah orang lain, dianggap mencela ayah sendiri, mencela ayah dan ibu sendiri. Kenapa? Karena ketika dia mencela ayah orang lain, sangat besar kemungkinan orang lain tersebut akan apa? Mencela ayah dan ibunya. Nah, ini makanya dalam Islam segala pintu, segala perbuatan yang mengarah pada yang haram diharamkan. Walaupun asalnya mubah, boleh-boleh saja. Nah, contohnya yang nyata Bapak, yang disebutkan para ulama seperti ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan. Ini kenapa dilarang seperti ini? Karena dikhawatirkan mengarah kepada apa? Kholwat, laki-laki perempuan berduaan. Karena laki-laki dan perempuan berduaan nggak mungkin tiba-tiba langsung berduaan kan? Pasti ketemu dulu kan? Nah, karena campur baur itulah ketemu janjian lalu bertemu berduaan di tempat sepi lalu terjadilah perbuatan yang diharamkan. Jadi segala perbuatan yang bisa mengantarkan pada yang haram itu dilarang dalam Islam. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua, termasuk durhaka dan dosa besar seorang menjadi sebab dicelanya orang tuanya. Ya, dengan cara apapun, dengan mencela ayah orang lain, atau anak ini durhaka mungkin melakukan perbuatan yang tidak layak di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat mencela ayahnya, bukan mencela dirinya aja, mencela ayahnya. Maka anak seperti ini sudah dianggap durhaka dan terjatuh dalam dosa besar. Nah itu Bapak, lalu itu saja mungkin ya dua faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Atau mungkin satu lagi, hadis tadi menunjukkan dosa itu ada dua, ada dosa besar dan dosa kecil. Ya, kenapa perlu disebutkan seperti ini? Dalam rangka membantah juga orang yang berpendapat iman itu cuma satu tingkatan, tidak bertingkat-tingkat. Nah, kenyataannya iman tidak satu tingkatan kan, bertingkat-tingkat kan, naik, turun. Karena apa? Ada dosa kecil, dosa besar. Orang yang melakukan dosa kecil, imannya beda dengan orang yang melakukan dosa besar. Nah ini Bapak ya. Ya mungkin ini saja. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjut bab baru. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.